Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya kecerdasan buatan atau AI bisa merevolusi total dunia podcasting. Penasaran gimana caranya mengubah ide iseng jadi podcast yang punya banyak pendengar cuma dengan bantuan AI? Yuk kita mulai. Oke, kita langsung ke poin utamanya ya. Coba deh bayangin ini. AI sekarang bisa ngerjain hampir 80% dari semua kerjaan teknis yang ribet dan ngebosenin di dunia podcasting. Beneran 80%. Artinya apa? Artinya kalian bisa punya lebih banyak waktu buat fokus ke hal yang paling penting. Bikin konten yang keren. Nah, ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal lewatin 5 tahap krusial dalam podcasting. Mulai dari gimana cara ngerancang episode yang sempurna, merekam audio yang jernih, ngedit dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya, dapetin pendengar baru, dan yang terakhir, saya bakal bantu kalian milih senjata AI yang paling pas. Oke, kita mulai dari yang pertama yuk. Oke, tahap pertama, ngerancang episode yang sempurna. Soalnya podcast yang bagus itu nggak datang gitu aja kan? Semuanya itu butuh perencanaan dan riset yang matang. Nah, disinilah AI mulai unjuk gigi. Coba deh lihat gimana kita bisa ngebagi tugas perencanaan ini. Di satu sisi, kita punya Google Notebook LM. Anggap aja ini asisten riset pribadi kalian. Tinggal kasih semua bahan, dan dia bakal sulap itu semua jadi ringkasan yang enak dibaca. Nah, di sisi lain ada ChatGPT atau Claude. Ini bisa jadi partner kreatif kalian yang jago banget buat bikin kerangka episode, pertanyaan wawancara yang nusuk, sampai skrip yang menarik. Lanjut ke tahap kedua, merekam audio yang bebas gangguan. Kita semua tahu lah ya, salah satu PR terbesar itu gimana caranya dapat suara yang jernih. Apalagi kalau rekamannya jarak jauh sama narasumber. Susah kan? Nah, tenang, AI punya solusinya. Dan solusinya adalah Riverside.fm. Ini bukan platform rekaman kaleng-kaleng loh. Dia punya deteksi pembicara otomatis pakai AI, dan yang paling keren, dia merekam audionya itu secara lokal di kualitas 4K. Jadi, suara kalian bakal tetap jernih banget meskipun koneksi internet tamu kalian lagi jelek. Sumpah, ini bener-bener game changer. Terus, gimana kalau udah terlanjur rekam di ruangan yang audionya nggak bagus? Tenang, jangan panik. Ada penyelamatnya. Adobe Podcast Enhanced Speech. Dan kutipan ini benar-benar ngegambarin kekuatannya. Ini kayak sihir. Serius deh, tool ini bisa ngubah rekaman yang menggema dan berisik jadi kedengeran seolah-olah direkam di studio profesional. Nah, buat sentuhan akhirnya, ada Auphonic. Anggap aja ini teknisi audio otomatis pribadi kalian. Dia bakal ngeratain volume suara antara kalian sama tamu, plus ngilangin suara-suara dengung aneh di latar belakang. Jadi intinya audio kalian bakal terdengar seimbang dan bersih tanpa perlu pusing-pusing ngedit manual. Sekarang kita masuk ke bagian yang, menurut saya pribadi, paling hemat waktu banget. Ngeredit audio semudah ngeredit teks. Udah, lupain deh cara lama yang ribet ngeliatin grafik gelombang suara. Selamat datang di masa depan editing. Coba deh bayangin sebentar. Gimana kalau ngedit podcast kalian itu segampang ngedit ketikan di Word atau Google Docs? Cuma hapus tulisan, audionya kehapus. Kedengarannya kayak mimpi ya kan? Ternyata itu bukan mimpi. Kenalin, Descript. Ini editor yang bener-bener revolusioner. Sumpah, alat ini ngubah total cara kita mikirin soal editing audio dan video. Ya karena pendekatannya yang berbasis teks itu. Cara kerjanya tuh simple tapi jenius banget. Jadi, Descript bakal otomatis bikin transkrip dari audio kalian. Terus, kalau mau motong bagian tertentu, kalian tinggal hapus aja kata atau kalimatnya di teks. Dan kling, audionya langsung kepotong juga. Dan bagian terbaiknya, ada fitur buat ngilangin filler words. Semua anu, apa ya, yang ganggu itu bisa lenyap cuma dengan sekali klik. Keren banget kan? Nah, kalau kalian mau hasilnya lebih kinclong lagi, ada yang namanya Clean Voice AI. Ini alat spesialis buat ngebersihin suara-suara kecil yang ganggu, kayak decak mulut atau suara nafas yang terlalu kenceng. Hasilnya, audio kalian jadi kedengeran super profesional. Oke, episode udah jadi, udah kinclong. Sekarang waktunya apa? Waktunya disebar ke dunia. Kita masuk ke bagian 4, menjangkau audiens baru. Karena ya, buat apa podcast keren kalau nggak ada yang dengerin kan? Dan tenang, AI juga bisa bantu di sini. Media sosial itu kunci banget buat promosi. Nah, tools kayak Kuso.ai atau Opus Clip ini bisa jadi senjata rahasia kalian. Mereka bakal nyisir episode panjang kalian, otomatis nemuin bagian-bagian paling seru atau momen emasnya, terus diubah jadi klip video pendek buat Shorts, TikTok, atau Reels. Udah gitu lengkap lagi sama teks animasi yang bikin orang berhenti scrolling. Tapi promosi nggak cuma soal video pendek loh. Ada 2 cara cerdas lagi buat melipat gandakan konten kalian. Pertama,
pakai Otter.ai buat ngubah audio jadi artikel blog yang akurat banget. Kedua, nah ini yang gila banget, pakai Eleven Labs. Kalian bisa ngeklon suara kalian sendiri. Coba bayangin, kalian bisa bikin iklan atau bahkan nerjemahin seluruh episode ke bahasa lain, tapi tetap pakai suara kalian. Oke, kita udah ngomongin banyak banget tools ya. Mungkin ada yang mulai bingung. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal simplifikasi semuanya. Bagian kelima, pilih senjata terbaik buat kalian. Saya bakal kasih rekomendasi yang jelas dan bisa langsung dipakai. Pasti pertanyaannya sekarang, oke, banyak banget pilihannya, jadi harus mulai dari mana nih? Wajar banget kalau ngerasa gitu. Tapi tenang, saya udah siapin jawabannya biar kalian gak bingung. Gini, saya bagi jadi 2 jalur ya. Kalau kalian masih pemula, paling gampang mulai dari platform yang all-in-one atau lengkap. Contohnya kayak Podcaster atau Alitu. Ini simple dan gampang banget dipelajari. Tapi kalau kalian mau lebih serius dan jadi profesional, kombinasi terbaik saat ini adalah pakai Riverside FM buat rekaman, Descript buat editing, dan Kuoso.ai buat promosi. Racikan ini ngasih kalian kualitas dan kontrol paling top di setiap tahapnya. Jadi, intinya apa? Intinya, dengan semua kerjaan teknis yang ribet diurusin sama AI, rintangan buat bikin podcast sekarang itu jauh lebih rendah dari sebelumnya. Satu-satunya yang tersisa, dan ini yang paling penting, adalah ide besar dan suara unik kalian. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi cerita apa yang mau kalian bagikan ke seluruh dunia?